teman-teman, kalau kita lihat, saya juga waktu itu pernah rekomendasi sahamnya juga ya di Monthly, karena ini ya kita tahu ya, ini ada affiliated-nya sama sama government juga. Waste to Energy itu ekspektasi 2027 ini ya base dari ini 50% bisnis mereka tuh akan lebih ke waste. Nah, jadi itu signifikan karena itu spillover-nya, support-nya, Patriot Bonds itu ada di situ juga. Menarik sih teman-teman ya buat coba dilihatin ya, Toba ya. BSDE, spesifik newsnya nggak ada, cuman upside-nya udah terbatas ya 8,3%. Cuman kalau kita ngeliat dari company, sebenarnya kan kemarin dari sisi Wadirut tuh ambil terus sebenarnya. Jadi dari Wadirut itu ambil terus, itu juga salah satu driver demand buat ke sahamnya BSDE. Apakah ada informasi spesifik atau corporate action? So far nggak ada. 3 bulan ke depan kita no idea ya, nggak ada disclosure-nya. Cuman kalau kita ngomongin fundamentalnya, sebenarnya angkanya masih bagus sebenarnya. Pencapaian marketing sales mereka tuh masih inline sama ekspektasinya. Cuma saya masih di view yang sebenarnya properti ini agak agak susah buat naik significance ya, karena akan sangat spesifik sih. Karena beberapa kayak company contohnya dia marketing salesnya turun gitu ya. Nah, yang ini bagus. Cuman saya lihat sih sebenarnya overall industri properti ini masih belum terlalu bagus. Kemarin data NPL-nya BTN itu masih tinggi. Kalau kita lihat bank-bank ini pun juga agak sedikit ngerem buat kasih kredit ke properti. Indeks harga properti residential itu lagi drop gitu ya. Jadi banyak faktor-faktor yang menurut kita nih agak-agak lumayan berat sih ya. Properti mungkin saya masih belum ini dulu. MDKA masih ada upside 10,2% ya. Nah, ini kita coba ini dulu ya, teman-teman ya. Nah, ini mungkin dari sisi analis nih belum ada kayak ini kan ibaratnya nih kayak penghitungannya based on nanti si Pani tambang kontribusi. Nah, ini adalah asumsi fair value-nya. Cuma kalau seandainya dia ada fundraising, means kan ada another capital kan. Nah, bisa tuh kalau misalnya kayak ada fundraising, uang masuk, kan uang ini kan bisa meningkatkan mereka punya profit kan. Incremental profit tuh bisa lebih tinggi. Nah, kalau seandainya itu beneran kejadian, kayaknya analis berarti belum mempertimbangkan asumsi ada fundraise dari IPO-nya Pani. Nah, ini yang saya lihat nih ada potensi target harga di Bloomberg nih bisa direvisi turun ya, teman-teman ya. MDKA menurut saya sih masih jadi play yang menarik ya, teman-teman ya. Kalau kita ngomongin bisnisnya, emasnya, tembaganya masih positif. Antam juga sama, in overall juga kita ngelihat dari sisi tren juga masih bisa positif. Tren bullion banks nih menurut kita intact sih ya. Karena nih bullion banks nih modelnya kan kontrak. Mereka tuh nggak ada needs buat kayak simple physical goods-nya kalau dari sisi customer. Cuman kalau dari Antam itu kan akan replacing satu-satu kontrak ya. Jadi belinya 1 gram, ini 1 gram tuh bakal di store akan kayak dijamin gitu. Jadi demand-nya tuh clear gitu ya. Maksudnya buat Antam tuh demand-nya clear. Jadi bullion bank ini trennya menurut kita juga bakal positif, volume bakal naik signifikan. Nah, habis itu kita lagi tunggu nih sebenarnya game changer-nya adalah kontrak yang sama aman itu tadi. Nah, karena kan itu bakal replacing kontrak yang dari luar kan, yang dari Singapura yang harganya lebih murah, cost-cost fee yang dari sisi kayak duty dan lain-lain itu juga akan hilang tuh semuanya. Jadi Antam menarik sih teman-teman boleh coba. SCMA udah